Kisah Roro Jonggrang. Dahulu kala, di desa Prambanan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di medan perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Melihat putri dari Prabu Baka yang cantik jelita yaitu Roro Jonggrang, timbul keinginannya untuk memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Karena itu, ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu, ia mengajukan syarat dibuatkan 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan bala tentara roh-roh halus untuk membantunya. Pada hari yang ditentukan, pukul 4 pagi, hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai dan kedua sumur hampir selesai. Mengetahui 1000 candi telah hampir selesai, Roro Jonggrang ketakutan. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya? Pikirnya cemas membayangkan ia harus menerima pinangan Bandung Bondowoso yang telah membunuh orang tuanya. Akhirnya, ia pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan dan memerintahkan untuk menghidupkan obor-obor dan membakar jerami, memukulkan alu pada lesung, dan menaburkan bangga-bangga yang harum. Suasana saat itu menjadi terang dan riuh. Semburat merah memancar di langit dengan seketika. Ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara itu, para roh halus segera meninggalkan pekerjaan. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu hanya tinggal sebuah candi yang belum dibuat. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi sebuah buah candi yang belum selesai. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini, candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sementara itu, candi-candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu. Candi 1000, meskipun jumlahnya belum mencapai 1000. Petualangan hujan di hutan embun. Di hutan embun yang selalu hijau dan subur. Bahkan saat hujan gerimis turun, kehidupan tetap ramai. Pohon-pohon besar menjadi rumah bagi banyak penghuni. Dan di dahan besar di atas genangan air yang jernih. Berkumpullah 3 sahabat Piko si merak yang agung dengan bulu seindah safir. Lio si parkit yang cerewet penuh warna merah dan hijau. Serta Kiki si kenari kuning yang riang. Mereka bertiga sedang menunggu hujan reda. Lio melompat-lompat gelisah. Aduh, kapan hujan ini berhenti? Aku sudah lapar. Heng Jackie-nya. Piko tersenyum tenang. Sabar, Lio, lihatlah betapa segarnya bunga-bunga di bawah sana berkat hujan. Katanya sambil mengembangkan. Ekoring danya. Tiba-tiba terdengar suara cipratan air yang keras biur. Ketiga burung itu menengok ke bawah. Mereka melihat Pipit si burung pipit coklat sedang terbang tergesa-gesa. Baru saja mendarat di genangan air, menyebabkan percikan kecil. Di paruhnya, Pipit menggigit sehelai tangkai daun kecil. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada seekor kepik merah kecil dengan bintik hitam, yang dikenal sebagai Ladi, sedang berpegangan erat pada tangkai yang sama. Pipit, Ladi, kalian kenapa basah kuyup begitu? Seru Kiki. Pipit mendarat di tepi genangan. Ladi segera merangkak naik ke daun yang lebih kering. Kami mencoba membantu, kata Pipit terengah-engah. Kami mendengar kabar bahwa aliran sungai kecil di ujung hutan meluap karena
Hujan deras tadi malam. Dan ada beberapa tunas pohon muda yang tersapu air. Ladi menambahkan, kami sedang dalam misi mencari bibit baru yang masih tersisa dan memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi. Tangkai ini rencananya akan jadi perahu darurat kami. Piko, Leo, dan Kiki saling pandang. Mereka sering hanya bersantai di dahan mereka yang tinggi dan kering. Sementara Pipit dan Ladi yang kecil berani menghadapi bahaya di bawah sana. Kami bisa bantu, kata Leo, melupakan rasa laparnya. Aiko setuju. Hutan ini rumah kita bersama. Kita harus saling membantu. Maka, Piko, Leo, Kiki, Pipit, dan Ladi bekerja sama. Piko menggunakan penglihatannya yang tajam dari atas untuk menemukan lokasi tunas pohon yang tersisa. Leo yang lincah terbang cepat untuk mengangkut tangkai dan daun kering. Kiki yang kecil bisa masuk ke sela sempit di tepi sungai. Pipit dan Ladi memimpin jalan dan mengorganisir penanaman kembali di tanah yang lebih aman. Mereka bekerja sepanjang sore di tengah rintik hujan. Ketika matahari mulai terbenam dan hujan benar berhenti, semua tunas pohon muda sudah tertanam dengan rapi di lereng bukit yang kering. Ketiga sahabat di dahan tinggi belajar sebuah pelajaran berharga hari itu. Persahabatan sejati dan semangat gotong royong membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Dan setiap makhluk, besar atau kecil, memiliki peran penting dalam menjaga rumah mereka. Sejak saat itu, mereka tidak hanya menjadi tetangga dahan, tetapi tim penyelamat hutan bun yang kompak, siap sedia membantu siapapun yang membutuhkan, hujan maupun cerah. Si kancil dan 3 buah ajaib. Di sebuah hutan yang hijau dan lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama Kiko. Kiko sangat suka menjelajah dan suatu pagi ia menemukan sebuah pohon aneh yang belum pernah dilihatnya. Pohon itu hanya memiliki 3 buah yang tampak bersinar lembut, 1 merah, 1 kuning, dan 1 biru. Kiko mengamati buah-buah itu dengan hati-hati. Tiba-tiba muncul seekor tupai lincah bernama Tupi. Wah, Kiko, buah apa itu? Kelihatannya lezat, seru Tupi. Aku tidak tahu, Tupi. Rasanya seperti buah ajaib, jawab Kiko sambil tersenyum misterius. Tak lama kemudian datanglah seekor gajah besar tetapi pemalu bernama Gago. Gago menghela napas panjang dan pelan. Aduh, aku haus sekali. Tapi jalanku jauh ke sungai. Kiko mendapat ide. Ia memetik buah merah dan memberikannya kepada Gago. Begitu Gago menggigitnya, tubuhnya terasa sejuk dan rasa haus pun hilang. Terima kasih, Kiko. Rasa buah ini seperti air sungai paling segar, kata Gago dengan gembira. Buah merah itu ternyata menghilangkan rasa haus. Saat mereka sedang berbincang, seekor monyet bernama Momo datang sambil menangis terseduh-seduh. Wah, aku kehilangan pisang kesukaanku. Aku tidak bisa menemukannya. Kiko memetik buah kuning dan memberikannya kepada Momo. Setelah memakannya, mata Momo berbinar. Lihat, pisangku ada di balik batu itu. Aku tidak melihatnya tadi, teriak Momo sambil berlari ke arah pisangnya. Buah kuning itu ternyata memberikan pandangan yang tajam dan menemukan yang hilang. Kini tersisa 1 buah. Buah biru. Kiko, Tupi, Gago, dan Momo menatapnya penasaran. Buah ini untuk siapa, Kiko? Tanya Tupi.
Kiko mengambil buah biru itu dan memotongnya menjadi 4 bagian kecil. Ia membagikan sepotong kepada Tupi, sepotong kepada Gago, sepotong kepada Momo, dan sepotong untuk dirinya sendiri. Buah merah membuat Gago segar. Buah kuning membuat Momo melihat dengan jelas. Tapi, kita sudah punya apa yang kita butuhkan. Jelas Kiko. Buah biru ini, mari kita bagikan. Agar kita semua tahu betapa indahnya berbagi kebahagiaan. Setelah memakan buah biru bersama-sama, mereka semua tertawa gembira. Buah biru tidak memberikan kekuatan ajaib, melainkan mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati akan terasa lebih manis jika dibagi bersama teman-teman. Sejak hari itu, Kiko, Tupi, Gago, dan Momo menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Selalu berbagi dan selalu gembira. Pesan moral, kebahagiaan akan bertambah jika kita membagikannya kepada orang lain. Raja dan Melodi Gunung Gema. Di lembah yang dalam, jauh di hutan Lumina, terdapat sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Gema. Penduduk hutan sering berbisik tentangnya. Dikatakan bahwa gunung itu memegang melodi kuno, sebuah lagu yang dapat menenangkan badai paling ganas sekalipun. Namun, tidak ada yang pernah kembali dengan melodi itu. Mereka hanya mendengar gema dan tersesat. Raha harimau putih yang mulia mendengarkan cerita-cerita ini, hatinya yang peka merasakan sesuatu yang istimewa tentang gunung itu. Suatu hari, musim kemarau yang parah melanda hutan. Sungai mulai mengering, dedanan laju, dan hewan menderita. Raja tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk mencari melodi Gunung Gema. Perjalanan Raja dimulai di kaki Gunung Gema. Lerengnya curam dan ditutupi kabut tebal, membuat setiap langkah terasa tidak pasti. Bulu putihnya yang khas seringkali menjadi satu-satunya yang terlihat bagai hantu yang melayang. Saat Raja melangkah lebih jauh, ia mendengar bisikan samar. Bukan kata-kata, tapi nada. Nada yang sangat halus sehingga hampir tidak terdengar. Namun, terasa di tulangnya. Semakin tinggi, ia mendaki. Semakin jelas melodi itu, seperti nyanyian yang merindukan sesuatu. Di tengah pendakiannya, Raja menemukan seekor burung hantu tua yang terperangkap dalam jaring. Burung hantu itu mengepakkan sayapnya dengan putus asa. Matanya penuh ketakutan. "Tolong Tuan Harimau," desa burung hantu itu. Suaranya lemah. "Saya sudah terlalu tua untuk melepaskan diri dari sini." "Raha, tidak, Drago." Dengan cakarnya yang kuat, ia dengan hati-hati merobek jaring itu satu persatu, membebaskan burung hantu. "Terima kasih, penyelamat," kata burung hantu itu dengan suara serak. Menggusap bulu bulannya yang kusut. "Anda memiliki hati yang tulus. Sebagai balasannya, saya akan memberitahu Anda rahasia Gunung Gema. Melodi itu bukan untuk didengar dengan telinga, tapi dengan hati. Anda harus mencari tempat di mana gema menjadi sunyi." Raka mengangguk, menyimpan kata-kata bijak itu di benaknya. Ia melanjutkan pendakiannya. Mengikuti melodi yang kini lebih jelas, ia melewati bebatuan yang berlumut hingga akhirnya mencapai sebuah gua tersembunyi yang ditutupi lumut bercahaya. Di dalam gua itu tidak ada gema, hanya ada keheningan yang dalam. Dan di tengah keheningan itu, bukan suara yang keras, melainkan sebuah getaran damai yang terasa seperti denyut nadi hutan itu sendiri. Melodi itu adalah harapan. Saat Raja berdiri di sana, bulu putihnya tampak menyerap dan memancarkan kembali cahaya lumut bercahaya menjadi mercusuar di kegelapan. Melodi itu adalah perasaan, pengetahuan bahwa kekuatan sejati terletak pada hati yang tenang dan keinginan
untuk membantu. Raha kembali ke hutan dengan semangat baru. Dengan panduan raja, hewan-hewan mulai mencari mata air baru, berbagi air yang tersisa, dan saling mendukung. Perlahan berkat kerjasama dan tekad yang diinspirasi oleh raja, hujan turun, hutan Lumina kembali hijau, dan kehidupan bersemi lagi. Mio dan Milo, si kembar pemberani. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah sepasang kucing kembar bernama Mio dan Milo. Mereka sangat mirip, dengan bulu oranye bergaris putih yang sama persis. Hanya ujung ekor Milo sedikit bengkok. Mio adalah kucing yang cerdik dan hati-hati. Sementara Milo lebih berani dan sedikit ceroboh. Suatu pagi, induk mereka, ibu kucing, berkata, "Anak-anakku, persediaan ikan asin kita sudah habis. Bisakah kalian mencarinya di pasar desa seberang?" Mio dan Milo mengangguk semangat. Mereka berdua berjanji akan bekerja sama. "Aku akan mencari jalan teraman," kata Mio, "dan aku akan membawa ikannya dengan cepat," balas Milo. Mereka pun berangkat untuk menuju pasar. Mereka harus melewati sebuah jembatan kayu tua di atas sungai kecil. Jembatan itu sudah reyot dan goyang jika diinjak. "Hati-hati, Milo, kita harus menyeberang satu persatu," saran Mio yang bijak. "Ah, Mio, kamu terlalu takut. Lihat aku." Milo melompat ke atas jembatan tanpa ragu. Gubrak! Sebuah papan kayu patah dan Milo tercebur ke sungai yang arusnya cukup deras. "Tolong, tolong!" Milo panik karena tidak pandai berenang. Mio tidak ikut panik. Ia segera berlari ke pinggir sungai dan menemukan sebatang dahan pohon yang kuat. Ia menjulurkan dahan itu ke arah Milo. "Pegang ini, Milo." Milo meraih dahan itu erat-erat. Dan Mio dengan sekuat tenaga menarik saudaranya ke daratan. Milo terbeduk, basah kuyup, dan sedikit malu. "Terima kasih, Mio, kamu benar. Aku seharusnya mendengarkanmu," kata Milo sambil menggigil. Setelah Milo kering dan tenang, mereka kembali ke jembatan. Kali ini, mereka menyeberang bersama-sama. Perlahan dan hati-hati, memastikan setiap pijakan aman. Mereka berhasil sampai di pasar, membeli ikan asin, dan pulang ke rumah dengan selamat. Avo! Kucing sangat senang melihat anokonya kembali dengan membawa pelajaran berharga. Pesan moral dari dongeng ini adalah, orang bijak selalu berpikir sebelum bertindak, dan bekerja sama jauh lebih baik daripada berburu sendirian. Mio dan Milo belajar bahwa keberanian harus disertai kecerdasan. Dan persaudaraan adalah kekuatan terbesar mereka. Leo, singa kecil yang pemberani. Dahulu kala, di sebuah sabana yang luas dan hijau, hiduplah sekelompok singa. Di antara mereka, ada seekor singa kecil bernama Leo. Leo sangat lincah dan penasaran, tapi ia punya satu masalah. Aumannya masih sangat kecil, lebih mirip meong daripada auman raja hutan. Setiap kali Leo mencoba mengaum, singa-singa dewasa akan tersenyum geli. "Sabar Leo, suaramu akan tumbuh besar nanti," kata ibu Leo lembut. Meskipun begitu, Leo sering merasa sedih karena ia ingin sekali menjadi pemberani dan kuat seperti singa lainnya. Suatu pagi, ketika Leo sedang asyik bermain dekat sungai, ia mendengar suara panik. Ternyata, Miko si monyet kecil terpeleset dan jatuh ke dalam air. Miko tidak bisa berenang dan terus berteriak minta tolong. Hewan-hewan lain di sekitar situ terlalu takut pada air atau bingung harus berbuat apa. Leo, tanpa berpikir panjang, langsung melompat ke air. Dengan sekuat tenaga, ia berenang ke arah Miko. Air sungai sedikit deras. Tetapi Leo berhasil meraih tangan Miko dan membawanya ke tepi dengan selamat. Miko terbitek-bituk dan memeluk Leo erat-erat. "Terima kasih, Leo, kamu singa yang paling pemberani," seru Miko. Hewan-hewan lain yang melihat kejadian itu menjadi kagum. Mereka berkumpul dan memuji keberanian Leo. Mereka sadar bahwa menjadi pemberani tidak harus memiliki auman yang besar atau tubuh yang kuat,
tetapi memiliki hati yang tulus dan berani mengambil tindakan saat dibutuhkan. Ketika Leo pulang dan menceritakan kisahnya, semua singa dewasa mengaumkan auman kebanggaan untuknya. Sejak hari itu, Leo tidak lagi malu dengan aumannya. Ia tahu bahwa keberanian sejati berasal dari dalam hati, dan ia adalah singa kecil yang benar-benar pemberani. Pesan moral, kebaikan, dan keberanian sejati tidak diukur dari penampilan, fisik, atau suara yang besar, tetapi dari tindakan nyata untuk membantu orang lain.